Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali bersama-sama pada pagi hari ini, tentunya dengan keadaan yang sangat-sangat baik. Amin. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12. Sudah tidak terasa kita akan bersama-sama memasuki hari raya Jumat Agung, dan tentunya juga kita akan merayakan Paskah. Ya. Mari kita akan mempersiapkan diri Bapak Ibu. Kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sebagian nasnya. Kita akan membacakan ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-36 ya. Kita akan membaca secara keseluruhan ya. Mari perhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita akan membacakan secara silih berganti. Saya akan membacakannya. Ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ganjil sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu,
supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah aku berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ayat yang ke-24 menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama 3-4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari ayat ini saya ingin memberikan satu tema judul untuk perenungan kita. Hidup namun tidak menghasilkan. Ya. Hidup tapi tidak ada hasilnya. Hidup tapi tidak ada buahnya, ya. Hidup tapi tidak ada dampaknya. Ya. Hidup namun tidak menghasilkan. Seperti yang pernah saya katakan Bapak Ibu, segala sesuatu bernilai atau tidak itu bergantung kepada keputusan kita, pilihan kita seperti itu, ya. Sama dengan kehidupan kita nih Bapak Ibu, ya. Jadi saya ingin mengajak, biarlah hidup yang kita hidupi itu menghasilkan buah. Jangan sampai hidup kita ini tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak seorang pun akan menikmati tuaian bila ia membiarkan biji gandum itu yang dimilikinya itu tetap tersimpan dan tidak ditanam. Ya, Bapak Ibu punya bibit apa saja, itu tidak akan pernah kita bisa menikmati. Kita tidak akan bisa pernah menuainya, ya. Kalau biji itu, ya, yang kita punya itu tetap tersimpan, ya, dan tidak kita tanam. Nah, ini memberikan sebuah gambaran Bapak Ibu, untuk dapat berbuah, maka dikatakan sebuah biji itu harus terlebih dahulu jatuh ke tanah, maksudnya ditanam dan mati. Harus jatuh ke tanah, maksudnya ditanam dan kemudian harus mati. Kalau ditanam, kalau jatuh ke tanah, kemudian mati, maka kata firman Tuhan akan menghasilkan buah seperti itu. Nah, dalam pembacaan firman hari ini Bapak Ibu, biji gandum yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini adalah sebenarnya menggambarkan dirinya sendiri. Ya. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib Bapak Ibu, ia tidak akan berbuah. Ia tidak akan menghasilkan sesuatu. Tidak ada korban penembusan dosa, tidak ada keselamatan seperti itu. Kalau Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, maka tidak ada sesuatu yang kita dapat seperti itu. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, manusia berdosa akan tetap menanggung akibat dari dosa. Kalau Yesus tidak taat, kalau Yesus tidak taat sampai mati di Golgota, maka kita akan tetap menanggung dosa kita. Maka kita tetap tidak diselamatkan, kita tidak dibenarkan seperti itu. Kita tidak diperdamaikan kehidupan kita dengan Allah. Roma 6 ayat 23 sering yang kita kutip, dia mengatakan seperti ini. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, tetapi Bapak Ibu, oleh karena Tuhan Yesus mau taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib,
maka ada buah yang dihasilkan. Maka ada sesuatu yang kita dapatkan juga seperti itu. Ya. Apa itu? Orang percaya kepadanya diselamatkan. Diperdamaikan dengan Allah, ditebus oleh Allah. Yesus dalam bagian ini Bapak Ibu, itu menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, akhirnya menghasilkan sebuah tuan yang yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bapak Ibu, itu yang sebenarnya diceritakan dalam bagian firman Tuhan ini. Sebuah penggambaran daripada biji gandum dengan apa yang Yesus kerjakan, misi-misi Yesus yang kerjakan di atas Golgota. Ya. Nah, akhirnya apa? Kita mendapatkan keselamatan. Kita diperdamaikan, ya. Dosa kita diampuni seperti itu. Kenapa? Karena Yesus mau mati. Seperti gandum yang mau jatuh, kemudian dia mau mati. Kalau Tuhan sudah berbuat seperti itu kepada kita, Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita cukup mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala pengorbanannya? Tuhan sudah seperti itu kepada kita. Apakah cukup bagi kita mengatakan, Tuhan terima kasih, aku bersyukur atas pengorbananmu di kayu salib? Bapak Ibu, tentunya tidak. Ya. Tidak. Sebagai umat ketebusan Tuhan, Bapak Ibu, kita juga harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di balik pengorbanannya, di balik semua yang dia kerjakan, kita harus mengerti akan kehendaknya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Perhatikan Yohanes 15 ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Ya. Apa dikatakan di situ? Ayat yang ke-16b, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Bapak Ibu, tidak hanya cukup berkata bersyukur kepada Tuhan, tidak hanya cukup berkata kita berterima kasih kepada Tuhan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau atas setiap kita, supaya kita mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ya, di balik pengorbanan Tuhan Yesus. Dikatakan di situ, supaya kamu pergi. Ya. Supaya kamu menghasilkan buah, ya. Dan buahmu itu tetap. Kita tidak boleh berhenti hanya pada tataran bersyukur. Berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi itu juga yang Tuhan mau supaya kita mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu, kita diperintahkan supaya pergi. Ya. Supaya kita ini menghasilkan buah. Inilah kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kehendak Tuhan bagi setiap kita orang percaya adalah menghasilkan buah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita menghasilkan buah? Lihat kanan kiri, tanya, bagaimana menghasilkan buah? Ya? Bagaimana harus menghasilkan buah? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Nah,
Agar kita bisa berbuah Bapak Ibu, maka kita pun harus mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus. Apa jejak Tuhan Yesus? Menjadi gandum yang mau jatuh, yang mau mati. Karena tanpa itu Bapak Ibu, kita tidak akan menghasilkan buah. Nah, seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kita pun harus bersediakan meninggalkan kehidupan lama kita, sepenuhnya mengenakan sebuah kehidupan Kristus. Ini yang saya ingin bagikan kepada setiap kita. Supaya apa? Hidup yang kita hidup itu bisa menghasilkan sesuatu. Bisa menghasilkan, bisa berdampak seperti itu. Dengan cara mana? Dengan cara bagaimana? Sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Ya. Apa itu? Diibaratkan seperti gandum tadi. Mau ditanam dan mau mati. Persoalannya, mau kita ditanam? Mau kita mati? Hah? Mati ini jangan dianalogikan mati ini hilang nyawa kita, tidak berbicara ke sana. Ya? Nah, dikatakan kita harus bersedia meninggalkan kehidupan lama kita. Yang dikatakan mau jatuh ke tanah dan mau mati, sebenarnya itu lebih berbicara Bapak Ibu, yaitu kita ini diminta untuk bersedia meninggalkan kehidupan lama kita dan sepenuhnya kita mengenakan kehidupan yang baru. Yang Kristus ada, yang Kristus punya seperti itu. Kalau begitu dibutuhkan apa? Kesediaan. Mau kagak Bapak Ibu mau mati? Mau nggak Bapak Ibu ditanam? Ya. Tanpa itu kita tidak akan berbuah. Suka atau tidak suka Bapak Ibu, kalau kita ingin menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus ya ditanam. Kita harus mati. Ya. Mati dalam hal apa Bapak Ibu? Meninggalkan dikatakan ya. Ini menunjukkan sebuah kesediaan kita untuk meninggalkan sama sekali cara pikir kita, ya. Cara berpikir kita. Ingat Bapak Ibu, medan pertempuran yang paling besar dalam kehidupan kita ini adalah pikiran, ya. Pikiran yang seringkali menjadi sebuah medan pertempuran kita. Bagaimana kita menyikapi hidup dalam situasi yang ada Bapak Ibu. Sebenarnya perangnya di pikiran kita. Apakah kita bisa maju? Apakah kita bisa menaik? Apakah kita bisa melalui dan sebagainya? Di mana? Di pikiran kita. Kita harus meninggalkan sama sekali cara berpikir kita, ya. Kita harus meninggalkan pola hidup kita. Kita harus meninggalkan gaya hidup kita. Ya. Cara berpikir kita, pola kita, ya, gaya hidup kita yang tentunya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu masih ingat dalam perjanjian lama Bapak Ibu, seperti apa yang kita lihat dalam bangsa Israel. Bangsa Israel pernah diperintahkan oleh Tuhan untuk menumpas bangsa-bangsa Kanaan. Ya. Itu ada maksudnya, ada tujuannya. Ya. Kenapa orang Israel ini tidak taat, kenapa orang Israel jugul dan sebagainya? Ada sebuah pengaruh yang besar dengan bangsa-bangsa lain. Orang-orang Kanaan Tuhan minta supaya mereka ditumpas. Ya. Dibuang, dijauhkan, ditanggalkan seperti itu. Nah, demikian pula Bapak Ibu harus kita menumpas semua pola pikir kita, gaya hidup kita yang masih memuat sesuatu yang tidak baik.
yang lebih banyak orientasinya kepada sesuatu yang duniawi seperti itu. Bapak Ibu berkaca, belajar dari kehidupan orang Israel pada waktu diperintahkan Tuhan untuk membunuh mereka, apa yang terjadi? Orang Israel sangat toleransi, ya, terhadap sebagian penduduk Kanaan, ya, dan dari situ Bapak Ibu menjadi sumber, menjadi malapetaka, menjadi penyebab, ya, pengaruh dari bangsa Kanaan itu masuk dalam kehidupan umat Tuhan seperti itu. Itu sebuah fakta, ya. Jadi kalau kita ingin berbuah Bapak Ibu, dikatakan tadi berdampak kehidupan kita, menghasilkan sesuatu Bapak Ibu, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Ya, itu tadi. Tanggalkan, buang, ya, pola pikir kita, gaya hidup kita yang tidak berkenan, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau toleransi, maka jangan harap engkau akan berbuah. Seperti bangsa Israel. Kenapa mereka sulit untuk taat? Karena sudah ada pengaruh daripada bangsa Kanaan yang sudah mempengaruhi dalam kehidupannya. Ya? Bapak Ibu, kalau kita belajar dari surat Rasul Paulus, ternyata orang percaya itu tidak boleh berhenti mengalami sebuah pembaruan pikiran, ya. Seperti yang dinasihatkan Paulus. Target yang harus kita capai Bapak Ibu adalah seperti kata firman Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupku bukan aku lagi, ya, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kita ini sudah punyanya Kristus, ya. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini tidak sesuka-sukanya kita, tidak berdasarkan kemauan kita, tidak berdasarkan mood kita. Kenapa? Karena Kristus yang sudah punya dalam kehidupan kita. Sehingga ada nyanyian, apa itu? Suka-sukamu tuh, suka-sukamu Tuhan. Apa yang mau Tuhan perbuat? Ya silahkan, sok. Kenapa? Karena kehidupan kita lagi bukan milik kita, tetapi sudah miliknya Kristus. Gambaran budak pada perjanjian lama, Bapak Ibu, pengertian, ya, pemahaman budak pada waktu itu Bapak Ibu, budak itu sudah hilang hak-haknya, sudah terpasung haknya, tidak bebas dia. Budak pada waktu itu hanya tujuannya bagaimana dia itu bisa menyenangkan tuannya, bagaimana dia bisa melayani tuannya. Itu budak pada waktu itu. Yang digambarkan seperti sama yang digambarkan kepada kita Bapak Ibu. Hidup kita ini sudah punyanya Tuhan. Hidup kita ini punyanya Kristus. Ya. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus. Ini harus menjadi sebuah target pencapaian daripada kita, seperti apa yang dinasihatkan Rasul Paulus Bapak Ibu. Bahkan yang kedua, sampai kepada level, kepada sebuah taraf Bapak Ibu, kita orang percaya ini, ya, seperti menjadi pernyataan Paulus, dikatakan apa? Bahwa kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tidak hanya targetnya sampai di sana Bapak yang perlu kita capai, tapi dikatakan Rasul Paulus apa? Sampai kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tidak mati itu artinya apa? Tidak lagi mengharapkan kesenangan dari dunia ini. Apapun bentuk dan caranya. Ya, kalau kita ingin menyenangkan, hidup kita menghasilkan sebuah buah, Bapak Ibu. Suka atau tidak, kita harus mati, harus menanggalkan tadi. Hidup kita harus hidup baru, seperti itu.
kesenangan-kesenangan dunia ini dengan segala bentuk dan caranya, ya, sudah tidak lagi, ya, kita harapkan. Kita harus mematikan semuanya itu. Bagaimana Bapak Ibu? Kita siap? Kita siap? Kita siap seperti itu? Aduh Pak Pendeta berat. Ya itulah. Itu yang Tuhan mau. Makanya dikatakan mengertilah kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan Pak Pendeta? Ya seperti itu. Ya. Kalau kita selalu bicara tentang aku dan aku, mementingkan diri sendiri, jangan harap kita akan seperti apa yang Tuhan mau tadi. Kita tidak akan bisa berdampak, kita tidak akan bisa menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan lakukan seperti itu. Terus apa kalau yang dunia yang harus kita tinggalkan Bapak? Apa yang kita inginkan, ya? Semua keinginan yang ada pada kita harus kepentingan kerajaan Allah, ya, harus kesenangan hati Tuhan. Susah Bapak Ibu? Praktekkanlah yang praktis. Kalau Bapak Ibu, satu misal, Bapak Ibu tidak beribadah, ya kan? Itu saja. Tuhan senang nggak kalau aku nggak ibadah? Jangan yang mikir yang muluk-muluk, yang besar, enggak. Yang kecil seperti itu. Ya. Ada yang bertanya, Pak, orang Kristen ini boleh merokok atau tidak? Hah? Jawabannya seperti ini. Kalau merokok itu menyenangkan hati Tuhan, lakukan. Ya. Yang simpel Bapak Ibu. Kalau kamu ngomong kepada temanmu seperti ini, tanyakan, apakah yang aku lakukan seperti ini kira-kira menyenangkan Tuhan atau tidak? Ya. Kalau kamu ibadah di era seperti anak-anak muda ini, Pak Pendetanya ceramah sampai mungkin di sininya putih-putih, muncrat-muncrat, kemudian yang diceramai, dikotbahin, kemudian main HP sendiri, dengar sendiri, apa hari ini. Kalau itu menyenangkan Tuhan, ya kerjakan. Kalau enggak, ya jangan. Ya, nggak usah dilarang-larang di sini, ditulis di slide seperti ini. Waktu pendeta khotbah, ibadah, selama ibadah, jangan main HP. Itu kan si Samuel diajari begitu. Tanya saja, Tuhan, apakah kalau saya begini, Tuhan senang atau tidak? Itu hal-hal kerajaan Allah, ya. Itu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Keinginan-keinginan kita sederhana seperti itu, Bapak Ibu, juga usah hal yang muluk-muluk seperti itu. Kepentingan kerajaan Allah adalah mengusahakan agar orang-orang di bawah mengenal Tuhan Yesus, ya, dan kebenarannya serta bisa bertumbuh menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Apa kepentingan kerajaan Allah? Bicara yang sederhana Bapak Ibu. Bagaimana suamimu? Papa, bangun hari Minggu. Kira-kira begitu kan. Papanya nggak mau, ya nggak apa-apa biarin. Besok bangunin lagi, papa bangun hari Minggu. Ya, lama-lama nggak tahan, siram air gitu kan. Kalau dulu kalau waktu saya kecil Bapak Ibu, kalau bapak saya gak cepat saya bangun itu, karena rumah saya bilik gitu Bapak Ibu, gedek gitu dari bambu, kemudian ada catnya itu adalah kapur begitu. Kalau sudah dibangunin nggak mau dibangun tuh ngambil seperti sebatang kayu gitu, langsung dukul, duar gitu kan. Jadi seperti itu. Itu hal yang kecil Bapak Ibu sebenarnya. Gak usahlah bicara yang muluk-muluk, saya mengatakan belajar hal yang seperti itu. Ya.
kepentingan kerajaan Allah, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saat saya berkunjung, saya tanya, kamu cerita nggak sama istrimu? Cerita apa Pak Pendeta? Ya cerita apa? Firman Tuhan lah. Oh tadi lagunya si Sinta tuh nyanyinya bagus, musiknya enak. Sebenarnya kita masih nyanyi-nyanyi terus seperti itu. Ya. Bapak Ibu, ada hal-hal yang bisa kita kerjakan seperti itu ya. Jadi sekali lagi itu sebenarnya yang harus menjadi sebuah keinginan kita. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kalau keinginan duniawi, kepentingan kita terlalu rajin, terlalu giat begitu kan. Ya. Kalau kita punya acara tidak boleh sampai kita telat. Ya. Kita berusaha semati-matian seperti itu. Jadi ajak bahwa supaya apa? Supaya mereka tuh mengenal Tuhan. Ya. Itu kehendak Tuhan bagi setiap kita. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ternyata orang percaya harus menyediakan. Dalam semua yang saya katakan tadi, kita harus menyediakan sesuatu dalam kehidupan kita. Apa itu? Bejana kosong. Ya. Bejana kosong, kita harus membuka diri supaya kita ini diisi oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak Bapak Ibu, apa yang mengisi bejana kita? Apa yang mengisi kehidupan kita? Ada orang kadang-kadang kalau Tuhan Yesus, gitu kan, gitu kan. Tapi ada yang ngomongnya lain. Anjing, kira-kira begitu kan. Kenapa? Dunia anjing. Kira-kira begitu ya. Ada kan yang refleks begitu kan? Tuhan Yesus begitu kan. Tapi ada orang itu enggak seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat dalam kehidupan sehari seperti itu. Ya. Harus memberikan sebuah bejana, membuka diri kita supaya kita diisi oleh Tuhan Yesus. Renungan pagi dibagikan setiap hari. Ya. Khotbah di gereja ini juga sudah bisa Bapak bisa lihat tayang setiap hari bisa ingin mengulang mempelajari. Ada banyak hal-hal yang lain yang bisa mengisi akan kehidupan kita. Ada lagu Bapak Ibu, Mari Masuk. Bisa nyanyi itu? Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, masuk kultiku, ya Yesus. Bukan hanya berarti nyanyi itu Bapak Ibu, mari masuk bukan berarti seorang merasa Tuhan Yesus telah masuk. Merasa Yesus sudah masuk. Merasa berdiri, Yesus sudah berdiri di sampingnya. Mari masuk. Pikirnya Yesus sudah masuk, tapi itu perasaannya saja. Perasaannya seperti Tuhan ada di sebelahnya seperti itu. Nah, pernyataan ini Bapak Ibu mengajarkan kepada setiap kita agar Tuhan Yesus masuk dalam hati, itu artinya apa? Usaha keras kita untuk mengosongkan diri kita, untuk memberikan sebuah tempat dalam kehidupan kita, dan mempersilahkan Yesus itu masuk. Masa iya? Kalau sudah dikatakan perempuan, masa iya? Masa? Ya kan? Benar. Itu yang dikatakan Bapak Ibu ya. Agar Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, artinya apa? Usaha keras kita untuk mengosongkan bejana hati kita, mempersilakan Tuhan Yesus memenuhi diri kita dengan pikiran dan perasaannya. Masuk dalam hatian kita.
Memang Bapak yang dikasih Tuhan, hal seperti itu memang apa namanya? Hal yang seperti ini sebuah proses sampai ke taraf mati secara permanen. Tadi kan kita harus mati, kita harus meninggalkan. Sampai berapa lama Pak? Itu sebuah proses, ya. Kita meninggal itu sebuah proses yang lama seperti itu. Harus berlangsung. Menyangkal diri, menyalibkan diri itu bukan satu hari ini selesai, tidak. Tapi terus seperti itu, ya. Tetapi semua itu Bapak Ibu harus dimulai dengan apa yang namanya kesediaan. Kalau tidak Bapak Ibu ya sulit. Ya. Kesediaan apa? Meninggalkan dunia. Melepaskan diri dari segala milik kita. Ya. Dari segala itu tadi, kehidupan lama kita. Kalau tidak ada kesediaan Bapak Ibu, itu artinya bahwa kita seseorang ya dengan tulus memberikan diri. Itu tandanya bahwa orang itu adalah mengasihi Tuhan. Sejak seseorang akan digarap Tuhan, Bapak Ibu, sejak orang itu mau mengosongkan diri, memberi diri, Bapak membuka diri tadi, maka sejak itu Tuhan itu mau berkarya. Tuhan itu mau beracara dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak membuka diri, kita tidak mengosongkan diri, Bapak Ibu, jangan harap Tuhan bekerja. Ya. Tuhan kita itu Tuhan yang tahu persis P4. Ya. Dia tidak seenaknya ngacak-ngacak kehidupan kita semau-maunya, dia tidak. Tuhan akan bekerja ketika kita memberikan diri kita. Ketika kita mengosongkan diri kita, maka Tuhan juga akan mau bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Dan situlah Tuhan akan menggarap, ya, segala keadaan, segala peristiwa yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita tidak tulus, tidak punya sebuah ketulusan, Bapak Ibu, sikap hati yang mengasihi Tuhan dengan benar, maka Tuhan juga tidak akan menggarap kita. Itu artinya proses keselamatan tidak berlangsung dalam kehidupan orang tersebut. Kenapa? Karena dia menutup diri. Karena dia tidak mau, dia tidak membuka bejananya, tidak membuka dirinya seperti itu. Yang terakhir. Dengan demikian, Bapak Ibu, semua yang saya jelaskan butuh sebuah respon daripada kita manusia. Respon kita itu sangat menentukan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan, yang mengalami proses keselamatan, sehingga dia akan menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan tidak akan menggarap orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini sebuah proses yang saya ingin mengajarkan kepada setiap kita. Untuk mematikan nafsu dan segala keinginan semacam itu dalam kita. Biarlah di momen menjelang persiapan kita merayakan Paskah, kesengsaraan Tuhan dan kebangkitan Tuhan, kita mempersiapkan diri, ya. Sehingga nanti kelak Bapak Ibu, suatu hari, bila kita berjumpa dengan Bapa, Ia akan menemukan pribadi anaknya di dalam diri kita. Itu satu kerinduan, ya, bagi masing-masing setiap kita tentunya. Suatu hari bila kita berjumpa dengan Bapa kita akan menemukan pribadi anaknya di dalam dirinya. Sehingga mau tidak mau, raksasa itu harus segera dimatikan, agar tidak menjadi sebuah sosok yang tidak pernah bisa ditumbangkan. Jangan sampai raksasa itu menguasai kehidupan kita. Jangan sampai raksasa itu kemudian menguasaikan kehidupan kita. Ya.
Kalau sudah seperti itu, maka sulit ya Tuhan akan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, akhirnya, endingnya kita akan berkata seperti Galatia 2:19b sampai 20 ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ingat, karena pengorbanan Kristus Bapak Ibu, setiap kita percaya kepadanya sehingga kita diselamatkan, kita memiliki sebuah tanggung jawab untuk hidup seperti Kristus hidup. Ya, pengorbanan Kristus bagi kita orang percaya, kita ini diselamatkan. Dan yang kedua, kita memiliki sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi, jangan sampai kita berhenti berkata, Tuhan terima kasih, aku bersyukur untuk pengorbananmu. Tidak. Tuhan mau Bapak Ibu, kita lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan buah dalam kehidupan yang Tuhan kasih kepada setiap kita. Sebab itu, mau tidak mau, kita harus ikut dengan gaya hidup daripada Kristus. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau kau belajar seperti ini, maka hidupmu akan bernilai, akan menghasilkan buah. Kita tidak ingin pengiringan kita, kekristenan kita tidak berdampak. Ya, kalau kita ingin berdampak, mari kita belajar seperti apa yang Tuhan lakukan. Kita tidak harus mati disalib, tetapi kedagingan kita, segala sesuatu kepentingan kita, mari kita salibkan. Biarlah masing-masing kita sungguh-sungguh belajar untuk memuliakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.